Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul P3K tertutup listrik mengatasi hipertermia penanganan luka. Kelompok 6 berisikan 5 anggota yaitu Kado Dwi Nugroho, Erlando Tesegian, Aditya Setiadi, Hasbikal Putar-Putar, dan Angga Taufik Sektio. Untuk materinya bisa langsung dijelaskan oleh Hasbikal Putar-Putar. Pada Hasbikal dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan P3K tersentrum listrik. Pertolongan pertama pada kecelakaan saat tersentrum listrik harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Hindari kontak fisik secara langsung jika masih ada kontak dengan arus listrik. Berikut merupakan langkah-langkah P3K yang perlu dilakukan, yaitu 1. Jauhkan korban dari sumber listrik. 2. Segera panggil bantuan medis. Yang ketiga, periksa apakah korban sadar dalam bernapas. Jika korban tidak bernapas, segera lakukan CPR pada korban. Yang keempat, tangani luka bakar pada korban. Yang kelima, posisikan korban dalam posisi yang nyaman. Biasanya posisi miring, posisi pemulihan, agar jalan napas tetap terbuka. Yang keenam, tetap berada di sisi korban hingga bantuan medis tiba. Terus pantau pernapasan dan denyut nadinya. Selanjutnya, next. P3K saat mengatasi hipertermia. Hipertermia dalam K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada kondisi di mana suhu tubuh seseorang meningkat di atas batas normal akibat paparan panas berlebih di lingkungan kerja. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan berpotensi mengancam jiwa. Jika tidak ditangani dengan tepat, berikut adalah langkah-langkah pertolongan pertama P3K yang harus dilakukan saat menghadapi orang yang mengalami hipertermia. Yang pertama, identifikasi gejala hipertermia. Gejala hipertermia meliputi kulit yang panas dan kering, kebingungan, pusing, mual, kelelahan, ekstrim, denyut jantung cepat, atau bahkan kehilangan kesadaran. Identifikasi awal penting untuk menentukan langkah penanganan. Yang kedua, pindahkan korban ke tempat yang lebih dingin dan teduh. Jauhkan korban dari sumber panas dan tempatkan mereka di lokasi yang lebih sejuk, teduh, atau ber-AC untuk membantu menurunkan suhu tubuh. 3. Berikan cairan. Jika korban masih sadar, berikan air atau minuman elektrolit untuk mencegah dehidrasi dan membantu mengatur suhu tubuh. 4. Pendinginan tubuh. Pendinginan dapat dilakukan dengan cara menyeka tubuh korban dengan kain basah, menggunakan kipas, atau meletakkan kompres dingin air di area tertentu seperti leher, ketiak, dan selangkangan. Yang kelima, lepaskan pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat dapat menghalangi pendinginan alami tubuh. Lepaskan pakaian ketat untuk memperlancar sirkulasi udara di sekitar tubuh korban. Yang keenam, yaitu bawa korban ke fasilitas medis jika diperlukan. Jika gejala tidak mereda atau korban menunjukkan tanda-tanda serius seperti kehilangan kesadaran, segera bawa ke fasilitas medis untuk penanganan lebih lanjut. Penanganan sangat penting untuk mencegah komplikasi serius akibat hipertermia seperti heat stroke. Selanjutnya saya serahkan ke Angger. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan luka K3. Pertolongan pertama perawatan luka berfokus pada menjaga luka tetap bersih, mencegah infeksi, dan mempercepat penyembuhan. Berikut langkah-langkah dalam melakukan luka sebagai pertolongan pertama atau P3K. Yang pertama ada cuci tangan. Sebelum merawat luka, selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Atau gunakan hand sanitizer untuk mengurangi risiko infeksi jika tersedia kenakan sarung tangan steril untuk perlindungan tambahan. Yang kedua itu ada hentikan perdarahan.
Kalau luka kecil itu perdarahan biasanya berhenti dengan sendirinya dalam beberapa menit. Tekan dengan lembut menggunakan kain bersih atau steril. Luka besar, tekan luka dengan kain bersih atau perban steril selama beberapa menit untuk menghentikan pendarahan. Jika luka berada di lengan atau kaki, angkat anggota tubuh yang terluka lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi perdarahan. Yang ketiga ada bersihkan luka. Cuci luka dengan air bersih mengalir selama beberapa menit untuk menghilangkan kotoran, debu, atau bakteri. Jika ada, gunakan salin steril atau larutan garam fisiologis. Hindari menggunakan alkohol, hidrogen peroksida, atau yodium secara langsung pada luka karena bahan-bahan ini dapat merusak jaringan sehat dan memperlambat penyembuhan. Jika ada serpihan atau kotoran kecil yang tertinggal di luka, gunakan pinset steril untuk mengeluarkannya dengan hati-hati. Yang keempat, oleskan antiseptik atau salep antibiotik. Setelah luka dibersihkan, oleskan salep antiseptik atau krim antibiotik, misalnya Neosporin, untuk mencegah infeksi. Ini membantu melindungi luka dan mendukung penyembuhan. Yang kelima, tutup luka. Tutup luka dengan perban steril atau plester untuk melindunginya dari kotoran dan bakteri. Pastikan perban tidak terlalu ketat sehingga aliran darah tetap lancar. Luka kecil, gunakan plester atau perban kecil. Jika luka besar atau dalam, gunakan kain kasa steril dan perban elastis untuk menutupnya. 6. Ganti perban secara rutin. Gantilah perban setiap hari atau lebih sering jika perban basah, kotor, atau terkena cairan lainnya. Selalu periksa luka untuk tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, nanah, atau bau yang tidak sedap. Yang ketujuh, luka tetap kering. Jaga luka tetap kering. Hindari membasahi luka, terutama selama tahap awal penyembuhan. Jika harus mandi, lindungi luka dengan perban kedap air atau pembalut khusus untuk mencegahnya terkena air. 8. Pantau tanda-tanda infeksi. Perhatikan tanda-tanda infeksi yang dapat mencakup kemerahan yang semakin meluas, pembengkakan, luka terasa panas, keluar nanah atau cairan berbau tidak sedap, rasa sakit yang semakin parah, dan demam. Jenis-jenis luka penanganan khusus. 1. Luka lecet atau abrasi. Yang kedua, luka robek. Yang ketiga, luka tusuk. Yang keempat, luka bakar. Yang kelima, luka gigit. Sekian, saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terlebih kurangnya kami mohon maaf dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.